Tapi yang aku tanya itu sampai sekarang, kalau memang Kristen itu benar, kenapa yang saya tanya itu Tuhannya disalib? Kenapa pada saat dia kesusahan itu, maksudnya itu nggak ada yang nolong? Itu teh bisa jelasin nggak? Mereka tanah airnya sudah Iya, makanya aku bilang pintar Arab itu tuh. Semua orang dikumpulkan untuk tawaf. Kan jago. Mana ada Oten, mana ada bisa kayak gitu. Udah paling jago Arab. Coba. Ya, jago, di yang tanah paling yang pintar, gersang yang kayak paling gitu, pintar. cuman padang pasir, duit banyak. Kencing onta coba. Modal kencing onta aja, ha. Duit banyak. Pintar lah, Pak. Gimana, Bapak? Kalau yang jago ekonominya Cina, Pak. Enggak lah, Cina itu pekerja keras. Tapi yang paling pintar itu, Arab. Udah, enggak debat lagi tuh. Setuju? Setuju? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini menanyakan tentang kenapa Tuhan bisa disalib. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Mana si Ayu? Yuk. Ayu ini. Oke. Udah gepeng pantat bunda, woi. Halo Ayu. Halo. Salam Kristen yuk. Ya, Alhamdulillah. ini teh Islam Kristen. tadi. Ya, aku jawab apa ya? Soalnya aku muslim, jadi aku jawab assalamualaikum gitu. Silakan yuk, mau bertanya apa yuk? Ya sih, tadi kan lihat aja kan, mau jelasin tentang Tuhan aja gitu, Tuhan kami Boleh. gitu ya. Boleh. Silakan. Iya, aku sih yang enggak islami banget ya Teh ya. Tapi yang aku tahu itu Tuhan kami itu satu. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Jadi semua orang tuh tidak tahu dia bentuknya seperti apa. Terus aku lihat di komentar ya, ada yang bilang batu katanya ya. Batu maksudnya tuh Ka'bah. Aku lihat di gambar di komentar itu. Aku juga mau jelasin kalau Ka'bah itu tempat arah satu titik kami untuk sujud gitu. Mungkin tetenya lebih banyak ya tahu tentang Ka'bah itu berdiri kenapa gitu. Aku nggak bisa terlalu jelas. Nah itu sih sebenarnya. Terus masalah Tuhan itu ya apa ya, Teteh tadi nanya apa sih tentang jelasin tentang Tuhan gitu kan? Apa yang mau Teteh tanya gitu tentang Tuhan kita, tentang Tuhan kami gitu? Satu yang seperti apa? Ya satu, sesuai di Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas aku pernah baca itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Ya udah, terus nggak ada bentuk gitu kan. Sebenarnya gimana ya? Aku juga sebenarnya orang awam sih gitu Teh. Tapi yang aku tanya itu sampai sekarang, kalau memang Kristen itu benar, kenapa yang saya tanya itu Tuhannya disalib? Kenapa pada saat dia kesusahan itu, maksudnya itu gak ada yang nolong? Itu Teh bisa jelasin nggak? Tolong kan dia bangkit hari yang ketiga. Dia bangkit. Oh jadi Tuhannya mati gitu Teh? Nggak, aku Iya. nih nanya secara bodoh aja ya, nggak usah. Aku nggak mau berdebat gitu Teh. Saya aku mau tanya aja gitu. Makanya kan di kalender juga kan Teteh diliburkan tuh kan. Hari Paskah, hari kenaikan Kristus. Libur kan hari Minggu kan? Iya. Karena Yesus itu mati hari Jumat,
dan dia bangkit hari Minggu. Kenapa dia harus mati? Dia nggak butuh pertolongan manusia, karena dia Allah yang sanggup untuk menghidupkan dirinya. Apapun bisa dia lakukan. Lazarus yang mati aja dibangkitin. Dia mau menunjukkan kepada semua orang, aku adalah Tuhan yang benar, yang bisa membangkitkan siapapun. Dia mau membuktikan itu. Karena Jadi Tuhan itu bukan cuman hanya mengaku-ngaku, tapi Tuhan juga harus membuktikan bahwa dirinya itu adalah Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Karena Yesus itu seperti itu. Dia mau membuktikan kita ini nanti akan dibangkitkan sama seperti ini. nggak, yang masuk aku tuh masuk akal tuh masuk di otak aku itu ya teh ya. Jadi dia itu turun menyerupai manusia gitu. Iya, mengenakan daging, mengenakan kemanusiaan. Dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah yang mengambil kodrat manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati. Dia mau menunjukkan bahwa dia itu hebat. Makanya dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum dia melakukan itu, dia sudah memberitahukan kepada Daud di dalam Mazmur 22. Dia sudah memberitahukan kepada Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18. Dia sudah memberitahukan semua nabi-nabi. Makanya Musa menuliskan di dalam Ulangan, seorang nabi akan kubangkitkan dari antaramu. Lalu di Mazmur Daud juga dikatakan, dia akan terpaku kaki dan tangannya, tetapi seluruh dunia setelah kebangkitannya akan menyembah dia. Ini tertulis di dalam Mazmur Daud. Kalian mengimani Taurat Musa dan Mazmur kan? Gitu. Jadi Tuhan saya itu memang sudah merencanakan itu. Makanya dia kasih tahu sama semua nabi. Setelah genap waktunya, 2000 tahun lalu, itu dilakukan dia apa yang dia katakan. Selesai. Makanya dia membuktikan ke semua bangsa. Rasul-rasulnya itu dia utus ke seluruh bangsa. Siapa yang Rasul Islam itu ya? bukan rasulnya orang Kristen dong, rasulnya Yesus. Aku baru dengar. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, Bartolomeus, Paulus, itu rasul. Orang Kristen ya teh. Iya, itu rasul kami. Rasul kami itu ada 70 dan ada 12 dan ada satu rasul khusus. Totalnya ada 83. Itu yang diutus oleh Tuhan Yesus ke seluruh bangsa. Makanya banyak bangsa yang mengenal Kristus. Yang aku bingung itu ya teh ya, yang masalah Tritunggal ya. Ada yang bilang jelasin Tritunggal, sekarang teteh aku dengar katanya nggak ada kata Tritunggal. Jadi itu yang benar yang gimana ya teh? Tritunggal itu bukan bicara kata, Tritunggal itu bicara satu Allah yang dia memiliki hidup, yang dia memiliki firman dengan roh dan firmannya itu. Ibarat kata saya hidup, tapi apakah saya hidupnya ini dengan tulisan? Agatha hidup, kan nggak gitu. Tapi saya bisa menjelaskan saya hidup karena saya punya nafas dan punya pikiran dan punya tubuh. Demikian Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah Allah yang hidup. Karena dia punya firman, makanya dia berkata-kata. Karena dia punya roh, makanya dia hidup. Bernafas, punya nafas. Gitu. Mungkin nggak kamu Ayu dikatakan hidup, terus tulisan hidup? Bukan kan? Tapi dijelaskan kamu punya badan, punya roh, punya perkataan atau pikiran. Coba lihat mayat teh. Mayat dikatakan hidup nggak? Enggak. Enggak, karena dia nggak punya roh. Dan dia nggak bisa berkata-kata. Itu mati. Satu, sama saya juga satu. Tapi saya satu hidup. Itu satu mati mayatnya. Ya udah. Nanti dulu teh ya, ada tamu teh. Siap. Tuhan berkati Kak Ayu. Tidak bisa diselami Tritunggal itu.
sudah diungkapkan rahasia kerajaan sorga. Kalau kamu bilang tidak bisa diselami, Yesus itu sudah mengajar, memperkenalkan dirinya. Makanya ada Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau dikatakan tidak bisa diselami, Tuhan Yesus sudah menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, ya kan? Gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang mengatakan tidak bisa diselami, kamu tidak belajar. Kami undanglah dia ke sini kalau dia berani. Suruh ke sini. Aliran apa Bun yang nggak percaya Tritunggal? Semua yang tidak percaya Tritunggal itu bukan Kristen. Bidat. Namanya bidat, bukan Kristen. Mikana itu bukan Kristen. Karena Kristen itu pengikut Kristus. Murid-murid Yesus itu tidak ada yang oneness kayak Mikana. Gak ada. Ya. Andai dia itu mau keluar negeri, dia cari ke Yunani sana, dia cari ke Yerusalem sana, dia cari ke Vatikan sana, nggak ada oneness. Gereja zaman purba sana nggak ada yang oneness, nggak laku. Dia itu cuma laku di TikTok. Pergi kau ke luar negeri, kau cari semua di dunia ini, ya. Gak laku bidat kayak dia, biar kau tahu. Jadi jangan bodoh. Datang kau ke Yunani sana, gak ada orang Yunani yang oneness. Datang kau ke Rusia sana, gak ada yang oneness kayak dia. Sesat itu. Coba datang kau ke Yerusalem sana, mana ada yang oneness? Cuman dia yang oneness. Mana ada itu Kristen itu? Bukan Kristen itu. Itu adalah apa ya kita bilang ya, samalah seperti penyakit sampar, menular. Makanya kalian jangan mau tertular ya. Kak buka tela lalu jijik. Gak bisa kau jijik sama teh lalatku. Kesalahan berpikir. Gue gak pernah mikir, baca aja gue mah. Gak mikir gue, cuman baca. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gak usah pakai mikir, baca aja. Semua gereja di Indonesia ini Tritunggal. Kalian tanya sama PGI sana. Semuanya berlandaskan Tritunggal. Mikana tuh suruh baca pengakuan iman rasuli. Ya. Ngerti. Halo Irfan Pati. Halo. Meninggal. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini tadi banyak banget. Bocah gaming nih. Halo Rich198 ini. Halo, selamat malam Mbak. Sampaikan Bang. Itu yang dimaksud Tritunggal tuh seperti apa sih Kak? Satu Allah yang hidup. Satu Allah yang hidup. Akan firman itu apa maksudnya Kak? Kenapa? Yang disebut firman itu apa? Yang disebut firman itu Allah itu adalah firman. Maksudnya gimana itu ya? Mana ada dibilang Allah adalah firman? Nggak ada itu Bang. Nah, hilang dia. Enak aja lu bilang jorok. Ini tuh anggur gue potek dari sini, enak aja jorok. Enak aja lu. Minjon cangcimen.
Siapa lagi ini? Ending coklat. Bisa dia ending coklat. Cuma ngeri. Ini nih, bikin nanti namanya ya, tompel kematian. Bukan bocil kematian lagi. Halo ending coklat. Iya, halo. Islam Kristen Pak. Islam. Silakan Pak mau bertanya apa? Pertama mau komentarin kakak cantik. Makasih. Jadi mau tanya kak, suku bangsa yang paling pintar itu siapa? Arab kayaknya Pak. Katanya sih Yahudi. Iya. Enggak lah, kalau menurut perasaan aku ya, Arab itu. Kalau yang tertulis di Kristen gitu, Enggak ada. katanya Yahudi yang paling pintar. Di mana-mana orang Kristen bilang Yahudi suku bangsa yang paling pintar. Benar kayak itu kak? Biarin aja sih Pak, tapi menurut aku sih orang Arab. Alasannya? Iyalah, nggak ada saksi percaya, nggak ada bukti percaya, kan pintar-pintar. Oh, kalau menurut aku sih orang Yahudi yang paling suku bangsa yang paling pintar. Kalau Arab lah, tengok itu Burj Khalifa sana, tinggi banget kan? Itu kaya, yang kaya bukan yang pintar. Itu mereka kaya. Iya, karena pintar cari uang itu Pak, coba bayangkan ya. Oh, mereka tanah airnya sudah. Iya, makanya aku bilang pintar Arab itu tuh. Semua orang dikumpulkan untuk tawaf. Kan jago. Mana ada Oten, mana ada bisa kayak gitu. Udah paling jago Arab. Coba. Ya, Jago, di yang tanah paling yang pintar, gersang yang kayak paling gitu, pintar. cuman padang pasir, duit banyak, Ferrari di mana-mana. Ih, tepuk tangan. Itu kaya, bukan pintar itu. Coba, kalau dia tidak jago berbisnis ya, berbisnis umroh, mana dia bisa kaya? Pintar. Nggak percaya kau. Pintar itu udah Arab paling pintar, udah no debat, no kecrot. Aku setuju itu. Arab tuh paling pintar. Datang dia ke Indonesia, set, Habib, cium tangan. Duit banyak. Pintar Pak. Tuh, percaya kau. Ya kan, coba. Nggak kerja dia. Anak Habib nih. Kalau pintar dari uang itu ya pendeta. Gitu kan. Itu. Coba Bapak. Tengok aja asal udah hidungnya mancung, ganteng, putih, bewokan, bib. Duit. Pintar lah. Mana ada orang Indonesia aja dibodoh-bodohin ya kan. Suku bangsa di sana yang paling pintar kalau menurut Kristen itu orang Yahudi kan. Enggak lah, aku kan orang Kristen. Aku bilang Arab. Udah paling pintar Arab itu. Coba. Orang Yahudi lah. Ilmu ekonominya Pak, coba bayang. Dengan modal sekecil-kecilnya meraup keuntungan sebanyak-banyak. AR jam-jam. Kau tengok tuh bisnisnya. Mantap. Kencing onta coba. Modal kencing onta aja, duit banyak. Pinter lah Pak. Gimana Bapak? Kalau yang jago ekonomi ya Cina lah. Enggak lah, Cina itu pekerja keras. Tapi yang paling pintar itu, Arab. Udah, nggak debat lagi tuh. Setuju? Saudara-saudara 1.700 orang? Betul. Modal air, kaya. Modal kencing, kaya. Ilmu ekonomi diterapkan mantap lah pokoknya. Kita harus belajar dari orang Arab. Saya mau bikin ya besok ya. Terus kalau menurut Mbak orang Yahudi itu gimana? Pintar atau gimana? Biasa aja orang Yahudi tuh. Nggak penting-penting kali aku tuh. Nih orang Yahudi. Bro. Gitu. Apa lu orang Arab? Beb. Beb nih amplop beb, ada rezeki sedikit. Gitu aku mah. Atau karena Yahudi nggak suka sama Kristen jadi Mbak bilang begitu. Nggak ngaruh sama saya. Yahudi datang ke sini. Bro, apa kabar bro? Hai, udah. Hai. Udah gitu aja. Gitu. Nggak ngepek sama aku nggak gila orang soalnya. Aku kalau mau aja udah sama orang Yahudi. Lucu kali bunga nih woi. Cantik. Sabar lah, baru mau di screenshot. Ulang dulu. Cantik kali lo bunganya. Bunda suka kali lo bunga. Makanya kalian kalau pernah perhatiin ya,
Bunda selalu bikin target itu mawar. Karena Bunda tuh suka mawar. Walau nama Bunda itu Melati. Karena sama-sama bunga gitu aja. Tadi namanya Wati Melati namanya. Iya Pak, Wati Puspita Melati. Bis, cantik kali namanya. Iyalah kayak orangnya kan. Tadi udah kau puji pertama kali Mas. Iya percaya gitu. Aduh. Kok pas aku masuk banyak yang nge-gift? Hah? Iya kau bawa rezeki berarti itu rezeki anak soleha. Kenapa angsa panjang lehernya? Biar bisa ini dipotong. Iya salah. Karena kepalanya jauh. Iya. Hmm. Jadi lehernya panjang. Iya. Berapa hasta kira-kira? Jadi orang Yahudi itu menurut Mbak Kanjeng Ratu nggak pintar ya? Biasa aja. Bodoh sih, lebih tepatnya bodoh. Menurut saya bodoh, serius. Udah nengok Tuhan depan mata nggak percaya, kan bodoh. Ya kan? Ada orang yang Tuhannya nggak pernah ada, ya kan, kecuali nurun-nurunkan surat, percaya, itu pandai. Tuh. Makanya aku bilang orang Yahudi itu bodoh, serius. Bodoh lah itu, memang Yahudi itu. Udah ditengoknya mujizat nih, masih dia nungguin ini yang nggak jelas ya. Itulah makanya aku bilang Yahudi itu jangan pernah kalian puji-puji, itu manusia paling bodoh sedunia itu. Gitu. Cuman ya mau gimana lagi lah, ya kan? Gitu Pak. Paham lah ya Papa ya. Paham. Paham lah. Cuman orang-orang pintar yang ngerti satir. Nggak pintar mana ngerti satir Pak, ya kan? Setuju ya? Semuanya mau berdebat yang tapi lihat hostnya begini jadi nggak pinter tuh. Mau debat apa sih Pak? Nggak boleh lah Pak. Kami tuh orang Kristen dilarang berdebat Pak. Tapi kalau Islam kan Iya, maksudnya bukan mau berdebat, mau bertanya-tanya. Nanya lah nanya. Pasti nanti Bunda Bayi ini jawab. Kanjeng Ratu tuh pasti. Walau agak-agak sombong, namanya juga Ratu ya Pak ya. Ratu Iya. dan cantik ya Namanya kan. juga Kanjeng. Namanya cantik. Pasti darahnya biru ini. Iya Pak. Biji mata saya aja biru Pak. Soalnya kemarin habis ditonjok Pak. Belum bayar utang. Biru. Mau tanya apa? Tadi lupa jadi materinya. Makasih ya Bang Paises ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.